Halo guys, kembali lagi bersama aku Siti. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita anime berjudul Nobunaga Sensei no Osanazuma. Anime ini bercerita tentang seorang guru bernama Oda Nobunaga. Ya, seperti namanya, Nobunaga merupakan keturunan asli dari daimyo Jepang yang hidup pada masa Sengoku. Saat ini Oda Nobunaga berprofesi sebagai guru dan berusia 28 tahun, sekaligus Jonas akut. Dia selalu saja disuruh menikah oleh kedua orang tuanya karena mereka ingin Oda memiliki keturunan serta penerus keluarga mereka. Tapi di tengah kemalangannya ini, suatu hari dia bertemu dengan seorang gadis misterius yang datang dari masa lampau dan mengaku kalau Oda adalah calon suaminya. Nah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita ke alur cerita animenya. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan tokoh utama kita yaitu Nobunaga, seorang guru berstatus Jonas yang umurnya tidak muda lagi. Di sini dia seringkali didesak oleh keluarganya untuk menikah. Ya, tentu saja itu membuat Nobunaga kebingungan karena dia saja jomblo. Menurutnya orang tuanya sangat berisik. Mungkin karena dia dari keturunan Oda Nobunaga. Setelah menyantap makan bersama keluarganya, Oda dan adiknya diminta orang tua mereka untuk membersihkan gudang di belakang rumah mereka. Tapi di saat mereka masuk ke gudang, Oda dan adiknya melihat cangkir teh yang telah pecah. Dan seketika cangkir pecah itu mengeluarkan cahaya, yang dimana cangkir itu mengeluarkan seorang gadis cantik berbaju kimono. Di sini Oda dan adiknya membawa gadis yang sedang pingsan itu ke kamar. Di sana juga terlihat orang tua Oda. Mereka kira Oda telah menculik gadis ini. Tidak berapa lama gadis itu sadar. Gadis itu seperti orang linglung. Dia tidak mengingat kenapa dia bisa sampai ke tempat ini. Itu membuat ayah Oda semakin yakin kalau putranya telah menculik gadis ini. Dia memaki Nobunaga. Setelah mendengar nama Nobunaga, gadis ini merasa bersyukur kalau dia telah tiba dengan selamat di rumah calon suaminya. Dia juga memperkenalkan dirinya kalau dia adalah putri Saito Toshimara dan mereka bisa memanggilnya Kicho. Mendengar hal itu, Oda langsung menanyakan umur Kicho. Ternyata dia baru berusia 15 tahun, masih terlalu kecil untuk jadi calon pengantinnya. Setelah diteliti lebih dalam, ternyata Kicho ini berasal dari negeri Mino. Dia adalah gadis dalam sejarah yang mengalami lompatan waktu. Oda menjelaskan kalau sekarang adalah 470 tahun setelah era Tembun, dan sepertinya dia terbawa ke masa depan. Dan Nobunaga yang di depannya ini bukanlah lelaki yang seharusnya menikah dengannya. Tapi Kicho tetap saja tak percaya. Dia juga ingin berbicara empat mata dengan Oda, dan ternyata dia hanya ingin mengajak Oda untuk bikin anak alias bercocok tanam. Tapi Oda tetap menolaknya. Dia tak ingin berurusan dengan FBI karena telah melakukan hal mesum kepada anak di bawah umur. Nah, di sini Oda juga ingin berpamitan kepada kedua orang tuanya kalau dia ingin pulang ke apartemennya. Karena di rumah orang tuanya tak ada yang mau mengurusi Kicho, akhirnya Oda membawa Kicho untuk pulang ke apartemennya. Di dalam apartemen kecil ini, Kicho tak pantang menyerah untuk mengajak Oda untuk bercocok tanam. Dia mengajak Oda untuk tidur bersama dengannya. Tentu saja Oda tak ingin melakukan itu kepada anak di bawah umur. Oda juga menjelaskan kalau di era modern ini pria dan wanita tidak boleh ngewe sebelum berusia 18 tahun. Nah, di sini Oda bertanya apa ada hal lain yang ingin Kicho lakukan selain membuat anak. Tapi Kicho tak memiliki keinginan lain selain membuat anak. Nah, di sini Oda memutuskan untuk mendidik Kicho agar dia bisa bertahan dengan dunia modern ini. Keesokan harinya, Oda membawa Kicho ke sekolah tempat dia mengajar. Dia akan menjadi anak baru di sekolah ini. Hal pertama yang akan Oda lakukan adalah membuat Kicho terbiasa dengan lingkungan sekolah ini. Mereka juga bertemu dengan guru seksi yaitu Bu Hoshigawaka. Dia benar-benar baik dan ramah. Di kelas, Kicho mulai memperkenalkan dirinya di hadapan semua siswa. Tapi dia merasa kalau semua gadis di kelas ini adalah kandidat pengantin Tuan Nobunaga. Di sini dia juga mengatakan kalau setelah umurnya 16 tahun, dia dan Nobunaga akan menikah.
dia akan menjadi calon pengantin Nobunaga. Dia meminta gadis-gadis di kelas ini jangan harap bisa melakukan PDKT dengan Oda. Tentu saja itu membuat Oda dan semuanya syok bukan main, tapi Oda tak bisa berbuat apa-apa selain meminta Kicho untuk jangan melakukan hal aneh lainnya lagi. Saat jam istirahat tiba, Ana dan Biwajima menemui Kicho. Mereka hanya ingin memastikan apa yang dikatakan Kicho ini benar atau tidak, karena ini sangat penting menyangkut Biwajima yang sangat menyukai Nobunaga. Di sini Kicho mengatakan kalau apa yang dia katakan tadi benar adanya. Dia juga sudah meminta Oda untuk membuat anak dengannya, tetapi Oda menolaknya. Walaupun begitu, hubungan Oda dan Kicho masih belum sah. Dan untuk menuntaskan masalah ini, Ana meminta Kicho dan Biwajima untuk berduel menggoda Oda. Dan pemenangnya akan menjadi pengantin Oda di masa depan. Oda pun tiba. Di sini Biwajima dan Kicho akan menunjukkan kemolekan mereka dan menggoda Oda. Mereka berdua sama-sama melepaskan baju mereka agar Oda tergoda. Melihat muridnya tanpa menggunakan busana, Oda tidak sengaja menyentuh dada Biwajima, dan hal itu ternyata dilihat oleh guru seksi yaitu Hoshigawaka. Di sini Oda merasa karirnya sudah tamat karena Bu Hoshigawaka melihat hal mesum ini. Karena dia merasa semuanya sudah tamat, jadi Oda memutuskan untuk melakukan hal mesum kepada Bu Hoshigawaka juga. Tapi bukannya marah, dia malah menikmati dan ingin melakukan hal itu lagi bersama Oda. Ini namanya ketagihan. Tapi karena hal ini juga, Bu Hoshigawaka meminta penjelasan dari Oda. Oda akhirnya menceritakan siapa Kicho ini. Tapi walaupun Oda berkata jujur, semuanya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Oda. Biar semuanya jelas, Kicho mengajak mereka semua untuk pergi ke kastilnya yaitu Inibaya, agar mereka bisa bertemu dengan keluarganya di sana. Dengan begitu, apa yang dikatakan Oda hanya hayalan saja. Mereka semua segera pergi ke sana. Tapi Kicho tak dapat mempercayai kalau negeri Mino sudah sebesar ini. Dan kastil Inibaya juga telah diganti menjadi kastil Gifu. Oda menjelaskan kalau ini adalah dunia 470 tahun setelah Kicho hidup. Artinya Kicho sekarang ada di masa depan. Kicho mulai sedikit percaya dengan apa yang dikatakan oleh Oda setelah dia melihat tulisan sejarah di papan depan gerbang menuju kastil. Di sana terdapat sejarah-sejarah keluarganya. Bahkan kakaknya saja telah membunuh ayahnya di masa lampau. Dia kemudian berlari menuju kastil. Banyak sekali yang berubah. Ini bukan lagi kastil melainkan museum peninggalan sejarah. Dari atas kastil, Kicho juga dapat melihat negeri Mino ini. Walaupun semuanya telah berubah, tapi bentuk gunung sekitarnya sama seperti 470 tahun lalu. Setelah mengetahui hal itu, Kicho kemudian meminta maaf kepada Oda. Dia telah melakukan kesalahan besar kepada Oda. Sekarang Kicho bingung apa yang harus dia lakukan di negara modern ini. Tapi Oda memberi semangat kepada Kicho agar dia jangan sampai kehilangan harapannya. Dan untuk saat ini biar Oda yang akan mengurusnya di dunia baru ini. Setelah itu Oda dan yang lainnya mulai melihat-lihat barang peninggalan sejarah. Di sana terdapat banyak sekali barang-barang yang dulunya sempat digunakan Kicho. Tapi Oda tak sengaja menyentuh salah satu benda di sana, dan benda itu mengeluarkan cahaya mirip seperti Kicho pertama kali datang ke dunia modern ini. Dan benar saja, benda itu juga mengeluarkan gadis yang sangat cantik menggunakan kimono. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 1 dari anime berjudul Nobunaga Sensei no Osanazuma. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di part 2 selanjutnya. Bye-bye.